Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UAS Komunikasi Data. Pada pembahasan kali ini terdapat 6 pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah Data Link Control. Data Link Control adalah lapisan kedua dalam model OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur transfer data antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan pengiriman data yang reliable dan efisien. Masuk ke dalam frame, merupakan unit data terkecil yang dikirimkan melalui jaringan. Berikut adalah strukturnya. Terdapat header, data, dan trailer. Fungsi frame sendiri adalah membungkus data untuk transmisi, menyediakan informasi kontrol, dan memungkinkan identifikasi pengiriman dan penerima. Lalu di kiri adalah gambar konsep pengiriman frame secara umum. Masuk ke dalam flow control. Flow control merupakan mekanisme untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak melebihi kapasitas penerima. Tujuan dari flow control adalah mencegah kemacetan jaringan dan kehilangan data. Teknik flow control itu ada dua, stop and wait dan juga sliding window. Penerapan flow control menggunakan mekanisme timer atau acknowledgement untuk mengatur aliran data. Di kiri adalah contoh gambarnya. Masuk ke error detection and correction. Error detection and correction merupakan proses untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Teknik deteksi yang digunakan adalah party check, checksum, dan juga cyclic redundancy check, CRC. Lalu teknik koreksi yang digunakan adalah automatic repeat request, ARQ, dan juga format error correction, FHC. Masuk ke dalam protokol data link control, DLC. Protokol DLC adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data antara dua perangkat pada lapisan data link dalam model OSI. Beberapa protokol DLC yang umum digunakan adalah HDLC, High Level Data Link Control, memiliki tiga mode operasi, yaitu Normal Response Mode (NRM), NRM yaitu Asynchronous Relance Mode (ABM), dan juga Asynchronous Response Mode atau ARM. Struktur frame yang kompleks dengan berbagai jenis frame untuk kontrol aliran, error control, dan juga transfer. Ini adalah contoh operasinya. Masuk ke dalam protokol DLC lain, LAPB dan LAPD. LAPB adalah bagian dari X25, subnet dari HDLC, ABM, dan juga point-to-point link karena sistem dan paket switching network node. Lalu ada LAPD, itu adalah ISDN, ABM, selalu angka-angka deretan 7 bit, tidak ada 3 bit, 16 bit address field mengandung dua sub address, satu untuk device dan satu untuk user. Masuk ke dalam protokol DSC lain yaitu LLC. LC adalah IEEE 802, format frame yang berbeda, link control dipisah antara medium access layer MAC dan juga LLC berada di paling atas pada MAC. Tidak ada primary dan secondary, dua alamat diperlukan adalah sender dan receiver, pendeteksian kesalahan pada MAC layer 32 PCRC, detection dan source access point di SAP dan juga SSAP. Masuk ke dalam frame relay 1 itu kemampuan Streamlit melakukan melalui jaringan paket switch kecepatan tinggi. Digunakan sebagai tempat X25 menggunakan link access procedure from frame mode barrier service LAPF, lalu dua kontrol yaitu kontrol dua protokol yaitu kontrol dan juga core. Masuk ke protokol DLC lain itu frame relay 2 itu ABM, angka-angka deretan 7 bit, 16 bit CRT, 2, 3, atau 4 oktet, address field, data link connection identifier, mengidentifikasi logical connection, dan juga lebih banyak pada frame relay terakhir core, subset dari kontrol. Masuk ke protokol DSL lain atau ATM, Asynchronous Transfer Mode, itu kemampuan Streamlit-nya melampaui jaringan kecepatan tinggi, tidak didasarkan pada HDLC. Format frame disebut cell, lalu fix 53 oktet 424 bit. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu multiplexing, yaitu frekuensi division multiplexing itu bandwidth media lebih besar daripada bandwidth channel, ya, sinyal dimodulasi ke frekuensi skalir berbeda. Broadband itu mencegah overlapping, contohnya itu broadcast radio, alokasi channel tetap meski tidak ada data. Di bawah adalah diagram frekuensi division multiplexing. Multiplexing, masuk ke frekuensi division multiplexing. Yang ke kiri adalah sistem FDM, yang kanan adalah FDM 3 sinyal voice band.
Lalu masuk ke synchronous time division multiplexing, itu data rate media melebihi data rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Banyak sinyal digital interleave pada dalam waktu, mungkin pada level block, like slot mungkin sebelumnya diberi nilai ke source dan difixkan. Time slot dialokasikan walaupun tidak ada data, time slot tidak harus selalu disebarkan ke source. Ini adalah gambar sistem TDM dan juga diagram time division multiplexing. Masuk ke pembahasan selanjutnya itu synchronous time division multiplexing. Itu yang kiri adalah data link control pada TDM, yang kanan adalah gambar TDM dari source analog dan digital. Masuk ke sistem carrier digital itu hierarki TDM, formatnya DS1, data rate-nya 1544 Mbps, lalu dapat membuat campuran sinyal, suara, dan data. Masuk ke ISDN User Network Interface. ISDN User Network Interface itu basic ISDN interface-nya itu dual channel 64 kbps. Lalu primary ISDN interface itu 1544 Mbps. Di bawah adalah gambar struktur frame dan juga format frame primary ISDN. Masuk ke dalam SONET. Eh, Synchronous Optical Network NC dan Synchronous Digital Hierarchy itu T. STS1, STM1 dan format frame-nya dan overhead octet. Di bawah adalah format frame SONET. Masuk ke dalam statical TDM. Format frame statical TDM itu berada di gambar sebelah kiri, lalu alokasi time slot dinamis berdasarkan permintaan efisiensi lebih tinggi dibanding synchronous TDM. Tantangannya itu manajemen buffer dan delay. Masuk ke dalam asymmetrical digital subscriber line, di kiri adalah gambar konfigurasi channel ADSL, yaitu menggunakan kabel twisted pair exciting. Asimetriknya itu kapasitas downstreamnya lebih besar daripada upstream, frekuensi division multiplexing, discrete multitone DMT, multi-carrier frekuensi, selalu 256 downstream subchannel, 4 kHz H, kecepatan 1,5 Mbps sampai dengan 9 Mbps. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu switching network. Switching network adalah transmisi jarak jauh dilakukan melalui jaringan node yang beralih. Node itu tidak peduli dengan konten data, hanya berfungsi sebagai perantara pengiriman. Jenis switching itu di kiri adalah simple switching network. Sirkuit switching itu jalur komunikasi khusus antara dua stasiun, tiga fase, establish, transfer, lalu disconnect. Efisien untuk berkomunikasi suara, tapi kurang efisien untuk data karena kapasitas saluran yang tidak terpakai. Kalau ada paket switching, itu data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui berbagai rute, lebih efisien untuk data dan memungkinkan berbagai saluran komunikasi. Masuk ke dalam komponen telekomunikasi, di kanan adalah gambar sirkuit switch elemen. Ada subscriber, ada local loop, exchange, dan juga trunks. Masuk ke konsep switching itu digital switch menyediakan jalur sinyal transparan antara perangkat, lalu kontrol uniknya itu mengatur koneksi, memelihara, dan memutuskan koneksi. Masuk ke routing, di kiri adalah gambar alternatif routing diagram. Static routing itu menggunakan pendekatan yang sama setiap saat, lalu dynamic routing itu menyesuaikan jalur berdasarkan lalu lintas jaringan. Masuk ke signaling. Di kiri adalah contoh kontrol signal. In-channel signal itu menggunakan saluran yang sama untuk sinyal yang dipanggil. Lalu common channel signal itu sinyal kontrol dikirim melalui jalur terpisah dari saluran suara. Struktur jaringan signal itu mengelola kapasitas tautan sinyal, waktu transfer pesan, kapasitas throughput, dan juga performa jaringan. Masuk ke dalam pembahasan keempat yaitu paket switching. Paket switching prinsipnya itu sirkuit switching didesain untuk suara dengan sumber daya yang didedikasikan untuk setiap panggilan. Operasi dasarnya itu data ditransmisikan dalam paket kecil yang berisi sebagian data pengguna dan informasi kontrol. Paket diterima, disimpan sementara dan diteruskan ke node berikutnya. Di bawah adalah contoh gambar use of paket, penggunaan paket. Lalu keuntungan pengguna menggunakan paket itu efisiensi ini. Satu tautan node ke node dapat dibagi menjadi lebih banyak paket seiring waktu. Konversi laju data. Setiap stasiun terhubung ke node lokal dengan kecepatannya sendiri dari node penyeimbang lalu laju data. Lalu yang ketiga ada penggunaan prioritas. Paket diterima bahkan saat jaringan sibuk. Masuk ke teknik switching itu ada datagram, setiap paket diperlakukan secara independen. Paket bisa mengambil rute yang berbeda dan mungkin
tiba tidak berurutan. Yang kedua ada virtual circuit itu rute yang sudah direncanakan sebelum pengiriman paket. Lalu paket mengandung identifier virtual circuit, bukan alamat tujuan. Masuk ke perbandingan virtual circuit dan datagram. Virtual circuit itu memberikan pengurutan dan kontrol kontrol kesalahan, namun kurang andal jika node hilang. Datagram itu tidak memerlukan fase setup panggilan, lebih fleksibel dan lebih baik paket sedikit. Di bawah adalah contoh gambarnya. Maksud ke routing, karakteristik yang dibutuhkan itu ketepatan, kesederhanaan, ketahanan, stabilitas, keadilan, optimalitas, dan efisiensi. Kriteria performa itu minimum hop dan biaya terendah. Strategi routing itu tetap, loading, dan acak, dan juga adaptif. Masuk ke strategi routing itu routing tetap menggunakan rute permanen untuk setiap pemasangan sumber dan tujuan. Loading itu mengirim paket ke setiap tetangga dan mengulanginya sampai mencapai tujuan. Lalu routing acak itu memilih jalur keluaran secara acak atau berdasarkan perhitungan probabilitas. Lalu yang keempat ada routing adaptif itu mengubah keputusan routing sesuai kondisi jaringan seperti kegagalan atau kemacetan. Masuk ini adalah gambar dari fixed routing tabel, flooding example dan juga selected adaptive routing. Masuk ke ARPANET routing strategis. Generasi pertama menggunakan kriteria keterlambatan dan algoritma Bell-Manford. Generasi kedua mengukur keterlambatan langsung dan menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu yang ketiga, generasi ketiga itu menghitung biaya tautan dengan menormalkan keterlambatan rata-rata setiap 10 detik terakhir. X25 use of virtual circuit di kiri adalah gambar contohnya. Lapisan fisiknya itu antar muka, antara perangkat yang terhubung dan link ke node. Lapisan link itu menggunakan protokol LAPB, subsetnya dari HDLC. Lapisan paket itu menggunakan virtual circuit eksternal untuk koneksi logis antara pelanggan. Masuk ke multiplexing. Di kiri adalah contoh virtual circuit numbering. Penomoran virtual circuit DTE dapat membangun hingga 4095 virtual circuit simultan dengan DTE lainnya melalui satu tautan DTC DCE. Masuk ke pembahasan kelima yaitu asynchronous transfer mode. Asynchronous transfer mode itu prinsip dasarnya ATM menggabungkan konsep switching dan paket untuk mentransfer data dalam bentuk sel dengan ukuran tetap. Lalu data transfer dilakukan dalam bentuk sel berukuran tetap yaitu 53 bit, 5 bit header, dan 48 bit informasi. Masuk ke arsitektur protokol. Di kiri adalah contoh gambar diagram arsitektur protokol. Similarities with packet with switching itu transfer data dalam bentuk chunk discrete, beberapa koneksi logis di atas satu interface fisik. Lalu layer modelnya itu user plane, transfer informasi pengguna, lalu control plane itu mengenali panggilan dari dan koneksi manajemen plane itu manajemen seluruh sistem dan parameter protokol. Masuk ke dalam koneksi logis ATM, Virtual Channel Connection, VCC, analog dengan Virtual Circuit di X25, digunakan untuk pertukaran data dan sinyal kontrol. Virtual Path Connection, VPC, kumpulan VCC dengan titik akhir yang sama meningkatkan kinerja dan kendala jaringan. Di bawah adalah contoh gambar ATM Connection Relationship. Masuk ke dalam keuntungan virtual pet itu penyederhanaan arsitektur jaringan, peningkatan kinerja dan keandalan, pengurangan processing, waktu setup koneksi yang lebih singkat, dan juga layanan jaringan yang lebih baik. Masuk ke penggunaan virtual eh, channel connection (VCC) antara pengguna akhir untuk data dan sinyal kontrol, dan antara pengguna akhir untuk data dan sinyal kontrol, antara pengguna dan jaringan untuk sinyal kontrol, dan juga antara entitas jaringan untuk manajemen lalu lintas dan routing. Masuk ke karakteristik PV atau VC, Quality of Service QoS, yaitu integrasi urutan panggilan, negosiasi parameter lalu lintas, dan pemantauan penggunaan. Kontrol signaling ini dilakukan pada koneksi terpisah, saluran semi permanen, dan meta signaling. Digunakan untuk setup di sisi yang membawa data pengguna. Masuk ke ATM cell. Di kiri adalah format dari ATM cell. Formal cellnya itu ukuran tetap 53 bit, 5 bit header, dan 48 bit
payload, mengontrol aliran, mengurangi keterlambatan antrian, lebih efisien untuk switching dan lebih mudah diimplementasikan dalam hardware. Masuk ke header format. Generic flow control itu mengendalikan aliran lalu lintas pada interface menggunakan pengguna ke jaringan. Virtual path identifier itu dan virtual channel identifier mengidentifikasi jalur virtual dan channel. Payload type itu jenis data informasi pengguna atau manajemen jaringan. Lalu ada cell loss priority itu prioritas kehilangan sel. Lalu yang terakhir adalah header error control, yaitu pengontrol kesalahan header. Lalu layanan ATM. Real time service itu constant bit rate CBR, laju data tetap, batasan ketat pada keterlambatan. Real time yaitu variable bit rate atau RT-VBR, aplikasi sensitif waktu dengan variasi laju data. Non real time service-nya itu memprediksi QoS dalam kehilangan dan keterlambatan. Available bitrate ABR itu kapasitas tambahan yang tidak selalu didedikasikan. Unfixed bitrate itu UBR untuk aplikasi yang dapat mentoleransi kehilangan sel atau keterlambatan variabel. Masuk kepada fisik lapisan ATM itu yang pertama laju datanya 25,6 Mbps hingga 622,08 Mbps. Lapisan fisik berbasis sel, tidak ada framing stream sel kontinu. Lapisan fisik berbasis SDH, struktur tertentu pada stream ATM menggabungkan beberapa stream ATM. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu ATM dan frame relay. ATM bit rate service ABR available bit rate itu aplikasi menentukan VCR dan MCR. Sumber daya dialokasikan minimal MCR, kapasitas lebih dibagi antara sumber RLB. Contohnya itu interkoneksi LAN. Di bawah adalah ATM bit rate service contohnya. Masuk ke ATM ada Station Layer AAL mendukung protokol transfer informasi non-ATM. Layanannya itu penanganan error transmisi, segmentasi dan reassembly itu penanganan sel hilang atau salah masuk. Lalu ada kontrol aliran atau timing. Tipe aplikasi yang didukung itu emulasi sirkuit, VBR suara atau video, layanan data umum IP over ATM dan lain-lain. Masuk ke protokol AL itu Convergence Sublayer CS, Segmentation and Reassembly Sublayer SAR dan juga 4 tipe AL 1, AL2, AL3 atau 4, AL5 di bawah adalah gambar AL protokol. Masuk ke Family Array itu eh, latar belakangnya lebih efisien dari X25, dikembangkan sebelum ATM, basis instalasinya lebih besar dari ATM. Perbedaan dengan X25 itu kontrol panggilan terpisah, multiplexing dan switch di layer 2, tidak ada kontrol error aliran hop by hop. Masuk keunggulan dan kelemahan dari Family Array itu keunggulannya itu proses komunikasi lebih efisien, delay lebih rendah dan throughputnya lebih tinggi. Kelemahannya itu hilangnya kontrol error dan aliran link by link. Masuk ke arsitektur protokol frame relay. Di kiri adalah contoh gambar protokol arsitekturnya. Kontrol kontrol plane itu antara pelanggan dan jaringan menggunakan LAPD. Lalu user plane-nya itu fungsionalitas end-to-end lalu menggunakan LAPF. Masuk ke LAPF, link access procedure from frame mode barrier service. Fungsi utamanya itu pembatasan frame, penyelarasan dan transparansi, lalu multiplexing, demultiplexing frame, lalu deteksi error transmisi dan juga fungsi kontrol kongesti. Transfer data pengguna satu tipe frame, tidak ada frame control atau signaling in band, tidak ada nomor urut, tidak ada kontrol atau aliran error. Di kiri adalah contoh gambar LAPF core format. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu adalah presentasi komunikasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.